Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Yudia Nabila, NIM E2019-2319 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pada pertemuan kali ini, saya akan menanggapi dari video dosen Abdul Wadud Nafis, LC MEI, di mana akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Muawiyah. Penting sekali untuk mempelajarinya agar kita mengetahui keberhasilan yang dicapai pada masa Bani Umayyah dan tokoh-tokoh yang menonjol dari Bani Muawiyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang khalifah pada masa Muawiyah. Dinasti Umayyah adalah pemerintahan muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin, yakni yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, di mana yang kita ketahui Khulafaur Rasyidin itu diawali oleh pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan diakhiri oleh pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana pemerintahan Umayyah berhasil didirikan setelah gugurnya pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diawali dengan perang Siffin dan terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muawiyah berhasil mendapat dukungan penuh dari pemerintahan, terutama dari negeri Syria dan para anggota keluarga Muawiyah. Urutan khalifah yang pertama yakni Muawiyah I atau dengan nama lengkap Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Fase ini berlangsung sampai tahun 60 Hijriah atau 681 Masehi. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Yazid ibnu Muawiyah. Yazid ini berkuasa dari tahun 60 Hijriah sampai 64 Hijriah atau bertepatan dengan 680 Masehi sampai 684 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh Marwan ibnu Hakam yang bertepatan pada tahun 64 Hijriah atau 684 Hijriah sampai pada tahun 65 Hijriah atau bertepatan dengan 685 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Abdul Mani ibnu Marwan pada tahun 65 Hijriah atau bertepatan dengan 685 Masehi sampai 66 Hijriah atau 686 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh Muawiyah II atau Ibnu Yazid, cucu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau berkuasa dari tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi sampai tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Walid ibnu Abdul Malik pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi sampai 96 Hijriah atau 705 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi sampai pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Kemudian setelah itu dilanjutkan kembali oleh Umar bin Abdul Aziz dari tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi sampai 101 Hijriah atau 720 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh Yazid II ibnu Abdul Malik pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi sampai tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi. Selanjutnya pemerintahan dipimpin oleh Hisham bin Abdul Malik pada tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi sampai 125 Hijriah atau 743 Masehi. Kemudian diteruskan oleh Al-Walid II yakni Al-Walid ibnu Yazid dari tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi sampai 126 Hijriah atau 744 Masehi. Kemudian dari tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi, pemerintahan dipimpin oleh Ibrahim ibnu Walid.
sampai pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Kemudian yang terakhir dipimpin oleh Marwan II Ibnu Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi sampai 133 Hijriah atau 750 Masehi. Pembahasan selanjutnya yaitu pola pemerintahan Bani Umayyah, yakni ada 4 konsep. Konsep yang pertama yaitu ibu kota yang awalnya berada di Madinah dipindahkan ke Syria, lebih tepatnya di Damaskus. Jadi ketika pada pemerintahan Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, pusat pemerintahan berada di kota Madinah. Kemudian ketika Bani Umayyah memimpin, pusat pemerintahan berpindah ke Damaskus karena basis dukungan untuk keluarga Muawiyah bin Abu Sufyan paling kuat dari kota Syria. Kemudian yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hederistis, yang artinya kerajaan turun-temurun. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin, pemerintahan itu dipilih langsung oleh rakyat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu dipilih langsung oleh masyarakat. Tapi ketika pemerintahan dipimpin oleh Muawiyah, sistem ini dihapus, yang mana diganti dengan monarki hederistis. Yang ketiga, kekhalifahan yang terkenal fanatik kearabannya. Jadi wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh khalifah Bani Umayyah ini sangat ditekankan budaya Arabnya, dari mulai bahasa, tradisi, dan lain-lain. Dan yang keempat atau yang terakhir, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimangan harta dan terisolasi dari masyarakat. Jadi dibandingkan dengan kehidupan khalifah-khalifah sebelumnya, yakni para khulafaur rasyidin, para pemimpin atau khalifah dari Bani Umayyah ini kurang kezuhudannya terhadap dunia, di mana mereka lebih banyak menikmati kekayaan hasil dari pemerintahannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi pemerintahan Bani Muawiyah secara garis besar. Itu ada 5. Yang pertama, An-Nidhamus Syiyasi. Jadi nama ini artinya organisasi politik. Kalau di zaman sekarang itu departemen khusus politik. Yang kedua itu An-Nidhamul Idari atau organisasi tata usaha. Yang ketiga An-Nidhamul Harbi, organisasi pertahanan, kalau sekarang mungkin bisa disebut dengan Kementerian Pertahanan. Dan yang keempat An-Nidhamul Mal atau organisasi keuangan, atau mungkin kalau sekarang itu Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan. Yang kelima yaitu An-Nidhamul Qadar atau organisasi kehakiman yang mengatur pelaksanaan hukum. Pembahasan selanjutnya yakni tentang keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin Bani Umayyah itu kurang lebih ada 13 orang. Lalu di sini kita akan melihat dari sebagian mereka yang paling menonjol ketika menjabat sebagai khalifah atau pemimpin. Yang pertama, prestasi oleh Abdul Malik. Yang pertama itu beliau melakukan perbaikan di bidang administrasi negara dan pelayanan umum digalakkan. Jadi masyarakat lebih diperhatikan lagi agar mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian beliau juga memerintahkan untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Jadi seperti yang sudah dibahas bahwa di bawah kepemimpinan Bani Muawiyah ini, mereka dikenal dengan kefanatikan terhadap kearabannya. Oleh karena itu pada masa Abdul Malik memerintahkan agar bahasa Arab digunakan sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Kemudian yang kedua itu prestasi Khalifah Abdul Aziz bin Marwan. Yang pertama, beliau membuat alat ukur Sungai Nil, karena pada masa itu Sungai Nil sangat berpengaruh dalam mengembangkan pertanian. Yang kedua, beliau membuat jembatan. Jadi beliau ini memperbaiki transportasi. Kemudian memperluas Masjid Jami Amr bin As yang berada di Mesir. Prestasi khalifah selanjutnya yakni Hajjaj bin Yusuf.
Yang pertama yang beliau lakukan yaitu memperbaiki sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Ufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Kemudian beliau melarang keras perpindahan orang desa ke kota karena supaya orang desa tetap mengembangkan pertanian, supaya orang-orang desa tetap tercukupi kebutuhannya begitu. Yang selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran dan ukuran. Selanjutnya prestasi dari Khalifah Al-Walid. Yang pertama, kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Kemudian beliau mengumpulkan anak-anak yatim dan menjamin kehidupannya. Lalu juga beliau menyediakan guru bagi anak yatim untuk mengajarkan kepada mereka. Bagi orang-orang yang cacat, beliau menyediakan pelayanan khusus dan diberi gaji. Untuk orang buta, beliau sediakan penuntun, dan bagi orang lumpuh, beliau sediakan perawat. Beliau pun membangun gedung khusus untuk orang kusta agar mereka mendapat perawatan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan. Untuk prestasi khalifah selanjutnya yaitu dari Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, beliau melakukan pembersihan dari keluarga Umayyah, yakni memberantas korupsi, yang baik itu tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang-orang tertentu pada khalifah sebelum beliau itu dikembalikan ke Baitul Mal. Kemudian melakukan pemecatan kepada pejabat yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Lalu pajak itu dibebaskan, pajak yang dibebankan kepada orang Nasrani itu dikurangi, dan lebih dari itu orang-orang yang muslim yang masuk Islam itu dibebaskan dari pajak. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang beragama Nasrani berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian memperbaiki lahan pertanian dengan menggali sumur baru, kemudian pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi musafir, memperbanyak masjid dan lain sebagainya. Beliau pun memberi bantuan kepada orang sakit. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah pun diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai khalifah dan sebagainya, akan tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat. Kemudian beliau juga lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Artinya beliau ini lebih mendahulukan melakukan perdamaian, memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan perdamaian daripada peperangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.